Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Ayuna Hanifah dari Bimbingan Konseling 3A akan menjelaskan materi tentang agresi. Agresi adalah suatu tindakan dan juga perilaku, baik itu secara fisik maupun verbal, yang sengaja terencana dan juga berakibat pada menyengsarakan orang lain, baik secara individu maupun kelompok manusia. Dalam ilmu psikologi dan juga ilmu sosial lainnya, agresi identik pada suatu perilaku yang bertujuan menyakiti atau membuat orang lain mengalami suatu bahaya. Agresi tidak sama dengan ketegasan, namun lebih mengarah kepada suatu tindakan perusakan barang dan juga perilaku yang destruktif lainnya. Pengertian agresi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Bush dan Perry, agresi merupakan suatu perilaku atau tindakan yang berniat untuk dapat menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal. Yang kedua, menurut Harding. Menurut Harding, agresi adalah kecenderungan seseorang dalam melakukan kekerasan atau tindakan yang manifestasikan dalam bentuk tindakan yang merusak. Yang ketiga, menurut Ramirez. Menurut Ramirez, agresi merupakan suatu fenomena kompleks yang dimunculkan dalam berbagai bentuk perilaku yang nantinya akan berakibat pada kerusakan atau juga kerugian pada orang lain. Menurut Mears, agresi merupakan perilaku dan juga tindakan dalam bentuk fisik maupun verbal yang dapat mengakibatkan sakitan pada orang lain. Menurut Berkovic, agresi merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh individu atau juga kelompok manusia dengan berlandaskan niat untuk melukai individu lain, baik secara fisik maupun secara psikologis. Dari pengertian-pengertian ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa agresi merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain atau kelompok lain baik secara fisik, verbal, ataupun secara psikologis. Ada 4 hal penting dalam perilaku agresi. Yang pertama, agresi merupakan sebuah perilaku atau tindakan. Yang kedua, mengandung unsur kesengajaan. Jadi, agresi merupakan suatu tindakan yang disengaja. Ketidaksengajaan yang mengakibatkan orang lain mengalami kesakitan tidak bisa disebut sebagai agresi. Yang ketiga adalah memiliki sasaran atau objek, yaitu makhluk hidup, khususnya manusia. Yang keempat adalah adanya upaya untuk menghindar yang dilakukan oleh korban dari agresi tersebut. Contoh dari perilaku agresi adalah sering kita dengar mengenai agresi militer yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Agresi militer sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan secara fisik yang bertujuan untuk menyakiti orang lain tapi dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya adalah tadi, agresi militer 1 dan juga agresi militer 2. Selanjutnya, ada jenis-jenis agresi. Menurut Moyers, terdapat 7 bentuk agresi yang dilihat dari sudut pandang biologis serta evolusi. Yang pertama adalah agresi pemangsa, yakni sebuah tindakan menyerang yang dilakukan oleh pemangsa terhadap mangsanya. Yang kedua, yakni agresi akibat ketakutan, adalah sebuah tindakan menyerang untuk membela diri serta juga menghindari ancaman. Yang selanjutnya adalah agresi teritorial, adalah sebuah tindakan menyerang untuk mengusir penyusup dari daerah teritorialnya. Yang keempat, ada agresi antar jantan, yakni sebuah pertarungan antara 2 jenis spesies jantan untuk saling memperebutkan betinanya, teritorialnya, serta sumber makanan. Faktor penyebab agresi. Yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis yang dimaksudkan di sini adalah faktor gen. Gen berperan terhadap sebuah pembentukan sistem neural otak yang mengatur pelaku agresi. Sistem otak pada manusia tersebut berperan dalam menghambat atau juga memperkuat sirkuit neural yang mengontrol agresi.
Kimia darah juga berperan terhadap perilaku dalam agresi manusia. Selanjutnya, faktor naluri. Manusia memiliki dua jenis insting, yakni eros dan juga tatanos atau insting kehidupan dan juga insting kematian. Dan agresi tersebut merupakan ekspresi dari naluri tatanos atau naluri kematian. Faktor selanjutnya adalah faktor emosi. Emosi yang ditujukan di sini adalah sebuah amarah, merupakan suatu bentuk emosi yang menunjukkan perasaan tidak suka yang sangat kuat. Amarah tersebut dapat menimbulkan agresi pada manusia. Selanjutnya adalah faktor frustasi. Faktor frustasi adalah seseorang akan merasa frustasi ketika tidak dapat terpenuhinya kebutuhan atau tidak bisa menggapai tujuan dan keinginannya. Seringkali untuk rasa frustasi tersebut akan memicu terjadinya agresi pada manusia. Yang terakhir adalah faktor social learning atau tindakan agresi pada anak serta remaja ini seringkali terjadi karena melihat adegan kekerasan yang ditayangkan pada televisi atau pada games dan juga pada kehidupan nyata. Sehingga tidak dapat kita pungkiri bahwasanya para remaja terutama pada usia sekolah kan kegiatan-kegiatan seperti tahu dan bullying di sekolahnya masing-masing. Itu tadi materi agresi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.